أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Layaknya sebagaimana kita orang yang beriman melihat berbagai macam fenomena itu dengan kacamata iman, bukan hanya dengan kacamata fisik, tetapi dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu khatib melalui mimbar yang mulia ini ingin menyampaikan renungan untuk kita 7 hal yang menyebabkan bencana alam datang bertubi-tubi. Yang pertama adalah kenapa musibah datang bertubi-tubi? Karena banyaknya maksiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Para rasul-rasul itu berkata, bukan kami yang menyebabkan kesialan-kesialan itu datang, tapi justru kesialan itu datang karena ulah kaki tangan kalian. Bal antum qaumum musrifun, kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Kemaksiatan di mana-mana, perzinahan, narkoba, penjarahan, perampokan, pencurian seakan menjadi pemandangan kita sehari-hari. Maka pantaslah apabila bencana itu datang kepada kita, karena ternyata kemaksiatan demi kemaksiatan, dari satu model kepada model yang lain terjadi di sekitar kita. Maka datanglah bencana bertubi-tubi. Belumlah selesai gempa bumi, kemudian datang berikutnya adalah likuifasi, gempa bumi, getaran 7,8 skala Richter. Likuifasi lebih dahsyat daripada gempa bumi. Datang tsunami, kekeringan 9 bulan. Lalu musim hujan datang, ternyata datang bencana berikutnya bernama banjir dan longsor. Apa gerangan yang menyebabkan itu semua datang bertubi-tubi silih berganti kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, boleh jadi penyebabnya adalah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, karena banyaknya orang berbuat zalim. Berbuat zalim. Surat Al-Qasas ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami menghancurkan satu negeri kecuali memang penghuninya adalah orang-orang yang berbuat zalim. Maka renungkanlah dengan mata iman, camkan dengan mata iman, berapa banyak kezaliman di hadapan kita hari ini. Anak-anak yang berani durhaka kepada orang tuanya,
istri yang berani durhaka kepada suaminya, banyak murid-murid yang durhaka kepada guru-gurunya, penipuan di mana-mana. Ini adalah kezaliman. Maka pantaslah terbukti bahwasanya janji Allah itu pasti. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Inilah sebab kenapa semua itu terjadi ketika manusia-manusia sudah senang berbuat zalim. Maka inilah penyebab yang kedua, ketika manusia banyak berbuat zalim, maka ditimpakan kepada mereka bencana. Adapun yang ketiga, karena kelakuan tangan manusia itu sendiri. Surat Ar-Rum ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan-tangan tidak bertanggung jawab manusia. Lalu kemudian diturunkan kepada mereka bencana. Dan bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat salah, tidak hanya menimpa para pelakunya, tetapi menimpa juga orang-orang di sekitarnya yang sama sekali tidak tahu apa-apa. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka semuanya mau kembali kepada Allah. Maka hari ini kita diperlihatkan kenapa terjadi banjir, kenapa terjadi longsor setelah sekian lama kemarau. Ketika kemarau kita berdoa, Allahumma aghisna, ya Allah turunkan hujan, sampai kita istisqa di lapangan-lapangan. Hampir 1 tahun lamanya tidak turun hujan, 9 bulan. Tapi ketika hujan itu datang, baru di pekan pertama sudah terjadi yang namanya banjir bandang, terjadi yang namanya longsor. Tengok apa yang terjadi di Banten, di Lebak Banten, di Bandung. Maka menjadi fakta, dikatakan Bupati Lebak mengatakan ini semua terjadi kenapa? Karena ulah tangan-tangan manusia tidak bertanggung jawab. Penambangan-penambangan, eksploitasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan alam marah, terjadi keseimbangan, terjadi ketidakseimbangan alam. Semua itu memiliki tempatnya, memiliki posisinya masing-masing. Ketika semua itu terganggu, maka tunggulah yang disebut dengan bencana. Ternyata itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Berbagai macam kerusakan di darat, di laut, bahkan di udara pun terjadi hari ini kerusakan. Bukan hanya polusi sampah, tetapi juga polusi udara. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Maka inilah menjadi renungan kita. Ternyata bencana datang itu bukan karena ini hanya ujian, ini hanya cobaan, bukan. Ternyata di antara penyebabnya adalah akibat tangan-tangan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah karena para tokoh melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Surat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Siapakah mereka tokoh-tokoh yang dimaksud? Mereka yang berbuat maksiat, mereka yang berbuat aniaya, mereka yang berbuat zalim. Bukankah pemimpin kita itu juga tokoh-tokoh masyarakat? Mereka yang dulunya disumpah dengan Al-Quranul Karim,
demi Allah tidak akan berbuat korupsi. Tapi ternyata sumpah tinggallah sumpah, padahal belumlah kering lidah ini mengatakan syahadat, di kepalanya Al-Quranul Karim. Tetapi kezaliman itu rupanya tidak butuh waktu lama dan tidak butuh waktu satu periode, langsung terbuka. Itulah tokoh-tokoh yang menjual loyalitasnya, yang menjual kebijaksanaannya. Ishtarau bihi thamanan qalila, mereka menjualnya dengan harga yang murah saja. Yang lain adalah para tokoh-tokoh agama. Pemimpin kita itu ada umara dan ada ulama. Mereka yang dengan ringannya membuat kebijaksanaan, yang dengan murahnya menjual ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah diperjualbelikannya, sehingga terjadilah berbagai macam kontroversi di tengah masyarakat, terjadilah berbagai macam pemutusan silaturahim. Semua itu mengundang bala bencana datang. Disebutkan dalam ayat, kalaulah kami hendak menghancurkan satu kaum, kami ingatkan para tokoh-tokoh mereka, fafasaku fiha, tapi mereka durhaka. Mereka punya ilmu, mereka paham ayat, mereka paham dalil, mereka paham hukum. Mereka sendiri yang membuat hukum-hukum itu, tapi mereka sendiri orang yang pertama mengkhianatinya. Mereka durhaka. Lalu kemudian fahaqqa alaihal qaul, maka berlakulah ucapan Allah, berlakulah janji Allah. Allah telah berikan contoh kepada umat-umat terdahulu. Namrud belum cukup, Fir'aun belum cukup, Qarun masih kurang. Fahaqqa alaihal qaul, mereka itu adalah orang-orang besar. Di tangan mereka digenggam kehidupan dunia ini, tapi mereka durhaka kepada Allah. Diingatkannya mereka, tapi mereka tetap durhaka kepada Allah. Fadammarnahu tadmira, maka kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Maka Fir'aun itu tidak mati dalam sebuah peperangan, ditenggelamkannya oleh Allah di dalam air. Apakah Fir'aun tak bisa berenang? Tak mungkin dia tidak bisa berenang. Istananya sendiri di depan sungai Nil, tak mungkin dia tidak bisa berenang. Tapi Allah ingin memberikan kepada kita peringatan, sebesar-besarnya orang dia durhaka kepada Allah. Tengok bagaimana akhir daripada kehidupannya. Namrud, di tangannya peradaban dunia, Babilonia. Namrud, dia menantang Tuhan, dia menantang Nabi Ibrahim, dia membakar Ibrahim. Bagaimana balasan bagi Namrud? Allah tampakkan kepada kita umat yang hadir berikutnya, berjauh-jauh mil, berjuta-juta mil jarak kita kepada Namrud. Disebutkan hanya seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya yang membuat dia mati dalam keadaan mengenaskan. Maka ketahuilah, nyamuk itu adalah milik Allah, angin itu milik Allah, air itu milik Allah, udara itu milik Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa hancurkan sebuah negeri. Maka kalau ada seorang pemimpin yang mengatakan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghancurkan kedikdayaan negeri kami, maka tidak butuh lama Allah turunkan berbagai macam. Maka tengok hari ini berbagai macam jenis penyakit. HIV AIDS belum selesai, flu burung belum tuntas, MERS belum selesai. Sekarang sudah muncul lagi yang bernama Corona. Virus Corona ini sudah dikenal oleh para ilmuwan, tetapi jenis yang ini baru ditemukan. Terjadi di sebuah kota di Tiongkok, Cina, namanya kota Wuhan, lalu diberi nama Corona Wuhan, Wuhan Corona.
La haula wala quwata illa billah. Satu kota berisi 5 juta manusia hari ini diisolasi. Berapa pasien? Konon dari sumber mengatakan sudah 1000 orang meninggal dunia. Saya kira lebih daripada itu. 20.000 yang menunggu eksekusi. Kenapa? Karena 20.000 adalah positif terjangkit corona. Mereka meminta mengajukan kepada pengadilan negara, bolehkah kami membunuh orang-orang ini? Sebab kalau tidak dibunuh, mereka akan menjadikan wabah-wabah bagi orang-orang yang sehat. La haula wala quwata illa billah. Fadammarnahu tadmira. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Wallahu a'lam bisawab. Berikutnya adalah yang kelima. Kenapa musibah datang kepada kita bertubi-tubi? Karena orang-orang yang baik diam melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Kemaksiatan itu datang di antaranya adalah karena orang-orang yang baik diam mencari jalan selamat. Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah peringatkan kepada kita, hai orang-orang baik, hai orang-orang soleh, hai orang-orang yang taat beribadah, takutlah kamu dengan satu ujian, yang mana ujian itu datang menimpa kamu padahal kamu tidak bersalah, padahal yang salah adalah orang-orang yang suka bermaksiat. Kenapa itu terjadi? Karena diamnya kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik bagian daripada keimanan seorang hamba Allah yang bijaksana. Sidang Jumat rahimakumullah. Berikutnya yang keenam adalah di hadapan kita ada 2 jenis manusia. Mereka pelaku maksiat. Mereka adalah orang-orang yang ingkar. Mereka adalah yang terduga melakukan berbagai macam kegiatan yang merugikan. Mereka inilah yang telah mengundang munculnya bencana. Ketika bencana itu datang, kenapa mereka tidak terkena? Bisnis mereka tidak pernah rugi-ruginya. Anak-anak mereka sehat, kehidupan rumah tangga mereka baik. Padahal mereka adalah pelaku-pelaku kejahatan. Mereka adalah pelaku kemaksiatan. Lalu kita bertanya, di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilan Allah? Ketahuilah wahai kaum muslimin, itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj. Istidraj itu sengaja diberikan Allah kepada para pelaku maksiat. Mereka yang ingkar, mereka yang kafir kepada Allah. Layaknya Allah sedang apa? Sedang bermain-main dengan mereka. Mereka mengira kesenangan apa yang mereka minta mereka dapatkan di dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di akhirat nanti dikembalikan mereka kepada tempat yang layak untuk mereka. Itulah fadzukul azab, rasakan adab yang pedih untuk mereka. Di dunia ini apa yang mereka cari mereka dapatkan. Dari usaha-usaha tipu menipu, rekayasa mereka buat, Allah berikan, tidak ada kerugian bagi mereka. Allah berikan semua itu untuk mereka. Tetapi ternyata itu semua baru uang muka, kontannya nanti di akhirat. Adapun kita orang-orang beriman sadar, tak perlu merasa silau dengan kehidupan mereka. La yaghurrannaka taqallubu wajhaka fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu silau dengan kehidupan mereka. Bagi mereka adalah kehidupan yang kecil saja, kehidupan di dunia, tapi mereka akan kembali ke dalam neraka jahannam. Ini yang disebut dengan istidraj. Seperti orang yang melemparkan kail lalu dimakan oleh ikan, pelan-pelan diulur, pelan-pelan diulur. Tiba masanya ikan itu ditarik juga, dipukul juga, digoreng juga, habis juga. Itulah fenomena yang disebut dengan istidraj. Adapun yang ketujuh, kenapa musibah ini datang?
Inilah bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman merenung, melihat dengan kacamata iman. Semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Al-Baqarah 156, 157. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Pasti kami akan uji kalian dengan rasa takut, kelaparan, kurang harta, kurang buah-buahan. Lalu dikatakan oleh Allah, wa basyiris sabirin, kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ditimpa musibah, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.